Di setiap musim dingin di Asia Utara, ada pemandangan unik yang jarang diketahui orang. Tampak sosok-sosok berdiri di atas danau yang membeku, memegang alat aneh berbentuk busur atau cambuk. Mereka sedang memancing, namun bukan dengan cara biasa. Inilah tradisi langka yang dikenal sebagai ice hawk whipping, atau memancing dengan cambuk es. Tak ada umpan, tak ada pelampung. Yang digunakan adalah tongkat kaku berbentuk busur atau cambuk. Biasanya terbuat dari bambu atau kayu lentur yang kuat. Di sepanjang batangnya, terpasang 3 hingga 5 mata kail besar, tajam, dan bergerigi. Alat ini diayunkan ke dalam lubang es dengan gerakan cepat dan bertenaga, mencabik air di bawah permukaan seperti cambuk yang menari liar. Sebelum benar-benar mulai mencambuk, pemancing akan lebih dulu memutar alat itu perlahan di dalam air, seolah sedang mengaduknya. Gerakan ini menciptakan kilatan cahaya, riak, dan getaran yang menyebar di air gelap, menarik perhatian ikan-ikan yang berkumpul di sekitar lubang es, tempat kadar oksigen paling tinggi selama musim dingin. Setelah ikan mendekat karena penasaran atau panik, barulah gerakan agresif dimulai. Kail-kail dilempar dengan cepat dan berirama. Ikan bisa saja tertusuk secara tidak sengaja saat berenang terlalu dekat. Teknik ini bukan soal menunggu, tapi soal memicu antara kekuatan, kecepatan, dan naluri. Teknik ini berasal dari wilayah utara Tiongkok, Mongolia Dalam, hingga Siberia. Dulu, ketika musim dingin memutus akses ke sumber pangan lain, danau yang membeku menjadi harapan terakhir. Tradisi ini diwariskan turun-temurun, sebagai keterampilan bertahan hidup yang kini nyaris terlupakan. Yang menarik, dalam beberapa komunitas kuno di Tiongkok Timur Laut, teknik ini disebut sebagai cambukan air kehidupan, karena dipercaya membawa keberuntungan bila ikan pertama tertangkap lewat tusukan, bukan gigitan. Bahkan, beberapa keluarga mengadakan ritual kecil sebelum memulai, seperti mengetukkan tongkat ke es 3 kali, sebagai bentuk salam kepada roh penjaga danau. Dalam catatan etnografi lama dari dinasti Qing, disebutkan bahwa suku-suku pemburu seperti suku Oroken dan Evenki di hutan perbatasan Amur sering menggunakan teknik serupa untuk menangkap ikan besar seperti taimen dan sturgeon. Mereka percaya, hanya orang yang benar-benar selaras dengan alam yang bisa merasakan waktu yang tepat untuk mencambuk. Alat yang digunakan pun dibuat secara sakral. Kayu pilihan dikeringkan berbulan-bulan, direndam dalam air sungai sebelum dibentuk. Tak jarang, setiap alat diberi ukiran atau tali khusus sebagai tanda milik dan simbol keberuntungan. Bagi mereka, alat ini bukan sekadar perlengkapan memancing, tapi senjata hidup yang membawa harapan. Gerakan mencambuk itu sendiri butuh pelatihan. Tidak asal ayun. Daya lentur kayu, arah putaran tangan, hingga kedalaman lubang dan suhu air, semua diperhitungkan. Salah sedikit, kail tak bergerak efektif. Teknik ini menuntut otot, tapi juga intuisi. Bahkan orang-orang tua yang tak lagi kuat mencambuk, masih diajak, karena pengalaman mereka membaca bahasa air jauh lebih tajam daripada mata muda. Beberapa komunitas bahkan menjadikan kegiatan ini sebagai ajang uji ketangkasan bagi para pemuda. Siapa yang paling banyak menangkap dalam waktu singkat, dianggap sudah layak disebut sebagai penjaga musim dingin. Sebuah gelar kehormatan bagi mereka yang mampu menghadapi musim beku tanpa gentar, sekaligus bukti bahwa ia siap menjadi bagian dari rantai pengetahuan yang diwariskan. Kini, meski teknik ini nyaris lenyap dari keseharian, jejaknya masih bisa ditemukan di video-video rakyat, festival musim dingin tradisional, dan cerita-cerita lisan yang tetap dijaga oleh orang-orang tua. Di tengah modernitas, ice hawk whipping berdiri sebagai pengingat bahwa kemampuan bertahan hidup, tradisi, dan harmoni dengan alam masih menjadi bagian dari identitas manusia, bahkan di zaman yang serba instan. Ice hawk whipping bukan sekadar cara menangkap ikan. Ia adalah warisan budaya yang memadukan kecerdikan, kekuatan fisik, dan pemahaman mendalam akan perilaku alam. Dalam setiap cambukan, ada cerita tentang manusia yang tak menyerah, bahkan di tengah musim paling membekukan sekalipun.